Timnas Indonesia siap menjadi tamu yang galak bagi Timnas Jepang, saat keduanya saling tikam di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 15 November. Tak ada alasan untuk kalah. Kemenangan adalah harga mati, meski Jepang bukanlah tim yang mudah dihancurkan. Kekalahan dari Timnas Cina meninggalkan beban yang sangat berat bagi tim pelatih yang dikepalai Shin Tae-yong. Jika saja kemarin bisa memetik angka dari tim Dragons, semangat dan rasa percaya diri Jai Idzes CS. Jelang bentrok kontra Samurai Biru pastinya semakin berlipat. Tapi ya sudahlah, lupakan kekalahan. Kini saatnya mengatur siasat, mengumpulkan semua tenaga, juga pikiran agar bisa tampil maksimal di laga selanjutnya. Kontra Jepang, dalam laga matchday 5 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, ST tentunya sudah menyiapkan ragam skenario termasuk 11 starter terbaik Timnas Indonesia. Ivar Jenner, yang dalam beberapa laga terakhir, jadi andalan di lini tengah, dipastikan absen lantaran akumulasi kartu kuning. Berdasarkan regulasi, pemain yang mengantongi 2 kartu kuning otomatis absen dalam satu laga. Dari semua lini belakang harus benar-benar solid dan kuat. Soalnya, Jepang punya sederet penyerang lapar gol. 3 kemenangan mereka sebelumnya sangat mengerikan. Menang 2-0 atas Arab Saudi, menggiling Bahrain 5-0, serta menghancurkan Cina 7-0. Beruntung, Indonesia punya banyak stok di jantung pertahanan. Hanya saja, antisipasi harus tetap dipikirkan karena segala kemungkinan bisa terjadi di sepanjang pertandingan. Saat melawan Cina misalnya, Maes Hilgers, yang bermain sebagai starter tiba-tiba tak kelihatan jelang babak kedua. Ternyata, bek 23 tahun kepunyaan Twente, Belanda, itu ditarik keluar karena cedera. Tak sedikit yang kaget, namun kegagalan Maes Hilgers mengunci pergerakan Sang Yuning yang berbuntut gol kedua ke gawang Martin Paes pada menit ke-44 bisa jadi pemicu kemarahan ST. Maes Hilgers kemungkinan besar masih masuk starting 11 versus Samurai Biru, jika cedera engkelnya sudah pulih. Selain dia, bila Shin Tae-yong menerapkan formasi 3-4-3, Jai Idzes serta Rizky Ridho kemungkinan bakal jadi pilihan pertama. Kalaupun pada akhirnya Maes Hilgers harus menepi karena masalah kebugaran, maka sosok pengganti yang tepat adalah Jordi Amat jika fit. Kalau tidak, masih ada Wahyu Prasetyo. Soal penampilan, pilar Persija Jakarta yang masih berusia 22 tahun itu tak perlu lagi diragukan. Ia tampil disiplin, lugas, tegas, dan tanpa kompromi. Pemain lain yang juga terancam absen adalah Justin Hubner. Seperti Maes Hilgers, Justin Hubner juga masih berkutat dengan masalah kebugaran. Shin Tae-yong tak berani memastikan apakah Justin Hubner bisa diturunkan melawan Jepang. Walaupun dia kembali bugar, sebenarnya belum dikatakan fit karena perlu pemulihan, kata Shin Tae-yong. Masih terkait lini belakang, rakyat Indonesia berharap PSSI segera mengebut proses naturalisasi Kevin Dix. Dengan demikian, bek andalan FC Copenhagen, Denmark, sudah bisa diterjunkan pada 15 November nanti. Yang tak kalah menarik ihwal Eleanor Reijers. Penyerang 23 tahun belum juga menunjukkan pesonanya setelah sempat dimainkan di babak kedua dalam lawatan ke kandang Bahrain yang berakhir dengan skor 2-2. Menjamu Jepang, ada peluang Eleanor Reijers akan dimainkan sebagai starter. Ia akan mengisi sisi kiri atau sisi kanan serangan, bahu-membahu dengan 2 penyerang lainnya yakni Ragnar Oratmangoen serta Rafael Struijk. Kehadiran Eleanor Reijers membuat Witan Sulaiman, Marcelino Ferdinand, dan Egy Maulana Fikri terdepa alias tak lagi menjadi pilihan utama. Siapapun yang akan dimainkan, baik sebagai starter maupun cadangan, skuad Garuda harus bisa mencuri poin dari Jepang.